在王级之上。不能更好。武者，一手控制冰雪的能力。果然。Hai semua para kaum rebahan, yang begitu santuy nikmatin cemilan sambil lihat Donghua kesayangan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua diberikan kesehatan baik selalu. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Swallowed Star Season 2, yang mana telah memasuki episode 31. Oh ya teman-teman, saya mengingatkan bahwa ini semua full spoiler ya. Dan apabila teman-teman yang baru mampir merasa kurang suka dengan pembahasan sebuah alur cerita, saya sarankan untuk nonton full filmnya langsung. Teman-teman bisa cek langsung di website Anichin, agar bisa mendapatkan sensasi menonton yang asik setiap adegan. Dan apabila yang suka menyimak alurnya, yuk mari kicap ke alurnya. Pada episode sebelumnya, Luo Feng berhasil mengalahkan Liao dengan mengeluarkan salah satu teknik senjata Forbidden Heaven Shuttle. Teknik senjata tersebut yang Luo Feng dapat dari reruntuhan kuno. Serangan kekuatan full power yang dimiliki Liao pun tak sanggup menahan teknik senjata Luo Feng, hingga mengakibatkan Liao tubuhnya harus tertembus senjata Luo Feng. Tak selang berapa lama Liao nampak frustasi, hingga ia menggunakan teknik peledakan diri. Namun Luo Feng berhasil selamat berkat teknik Perisai Forbidden Heaven Shuttle. Setelah Luo Feng mengalahkan Liao, para pimpinan dan dewa perang terlihat sangat iri dan sinis ketika melihat Luo Feng. Namun untung cepat diredam oleh pimpinan Hong. Ketika Luo Feng mempersiapkan penerobosan ke tingkat Star Traveler, kita dibawa ke dasar laut, di mana terlihat sebuah telur yang sebelumnya terjatuh dari luar angkasa, telah menetas sebagai monster yang begitu sangat mengerikan kekuatannya. Yang mana para monster laut tingkat 1 dengan mudahnya dikalahkan oleh kita sebut Godzilla. Lalu ia pun terlihat dikepung kembali oleh monster laut kura-kura naga tingkat raja beserta antek-anteknya. Dan episode pun berlanjut. Terlihat di pusat pengendali dan pemantauan pangkalan militer terlihat alarm tanda bahaya. Petugas pangkalan pun segera mengeceknya dan sontak ia kaget karena wilayah yang dihuni monster tingkat raja populasinya drastis sangat berkurang. Para petugas bingung dengan apa yang terjadi. Kita pun dibawa kembali ke dasar laut, di mana Godzilla telah dikepung oleh monster kura-kura naga tingkat raja. Monster kura-kura naga tingkat raja pun segera menyerang Godzilla. Terlihat Godzilla pun dengan santainya ia meladeni serangan kura-kura naga tingkat raja. Bertubi-tubi Godzilla dihantam serangan oleh kura-kura naga tingkat raja, tapi serangannya tidak mampu melukai tubuh Godzilla. Dan kini Godzilla pun berbalik menyerang. Ia pun dengan mudah meretakkan cangkang kura-kura naga dan memutuskan ekor kura-kura naga tersebut. Hingga ia pun berhasil untuk memutuskan leher monster kura-kura naga tingkat raja itu. Kita melihat betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki oleh monster Godzilla ini. Padahal yang kita tahu bahwa para dewa perang pun sangat kewalahan dengan gelombang tingkat 1. Apalagi tingkat raja. Dan tingkat raja ini dengan begitu mudahnya dikalahkan oleh Godzilla. Scene berpindah. Terlihat di pangkalan militer, telah mengerahkan pasukan untuk mengecek di pusat terindikasi terjadi pertempuran. Para pasukan dibuat kaget,
yang mana terlihat kura-kura naga tingkat raja kepalanya jatuh dan terputus. Terlihat Jenderal Li Dewei memerintahkan anggotanya untuk mendeteksi apa yang sebenarnya terjadi, dan menanyakan apakah para pejuang telah mengalahkan salah satu monster tingkat raja ini. Anggotanya pun telah konfirmasi ke Aula Dewa Perang, bahwa tidak ada pejuang yang sedang menyerang ataupun bertempur. Terdeteksi bahwa monster tersebut sudah mati dengan sebuah gigitan, dan mengkonfirmasi bahwa gigitan tersebut bukan dari bintang monster tingkat raja lainnya. Terlihat Jenderal Li Dewei pun cemas, karena yang membunuh binatang tingkat raja itu kekuatannya berkali-kali lipat hebatnya dari binatang tingkat raja. Scene berpindah, di mana kita dibawa ke Luo Feng, yang mana ia tengah berfokus bersemedi untuk melakukan penerobosan ke tingkat Star Traveler tingkat 1. Dengan tenang ia berhasil menembus ke tingkat Star Traveler. Ia pun merasakan hal yang sangat luar biasa ia rasakan dari tingkatan biasa Dewa Perang hingga kini ia mampu menembus tingkatan Star Traveler. Ia pun merasakan kelebihan kemampuan di tingkat Traveler, yang mana ia pun bisa membuat ia melawan gravitasi atau bisa melayang tanpa menggunakan alatnya. Kecepatannya pun bertambah hingga dengan seketika ia menembus gravitasi bumi dan hingga menginjakkan kaki di bulan seketika. Lalu ia pun menuju sebuah reruntuhan, yang mana ia biasanya berlatih. Dan ia akan mencoba kekuatan Forbid Heaven Shuttle-nya kembali. Namun kebetulan para binatang-binatang monster serigala mendekati dan bersiap menyerang Luo Feng. Namun dengan seketika Luo Feng bisa membunuh para monster-monster tersebut. Dan kini Luo Feng bisa mengendalikan bilahnya 18 buah, yang dimana sebelumnya 16 buah. Setelah ia menumbangkan para monster ia pun menggunakan senjatanya kembali dan melihat perbandingan kekuatan hantaman dan kecepatannya. Luo Feng pun optimis berusaha untuk mencapai level maksimal di tingkat 9 Star Traveler. Scene berpindah, di mana terlihat Lei Shen dan pimpinan Hong sedang dalam satu pesawat. Mereka pun membicarakan tentang pulau berkabut, yang mana Lei Shen berencana untuk mencari sebuah harta untuk menambah kekuatannya. Karena ia telah melihat pimpinan Hong mengambil sebuah akar berawan yang mampu menambah kekuatan Hong kembali. Lei Shen pun di sini mengatakan bahwa ia akan tinggal sementara waktu di pulau berkabut setelah pelantikan Luo Feng nanti. Ia pun percaya bahwa ia akan mendapatkan harta untuk menambah kekuatannya. Lei Shen pun mengatakan bahwa pimpinan Hong tak perlu lagi untuk mencari harta karena kekuatannya sekarang telah memasuki ambang batasan. Namun Hong pun dengan bercanda ia pun akan tetap mencari harta di pulau kabut tersebut. Scene berpindah, di mana kita dibawa ke kediaman Luo Feng. Terlihat Luo Feng bersiap pergi untuk acara pelantikannya. Yang amat terlihat keluarganya menyambut gembira dan mereka pun akan menyaksikan siaran langsung di kediamannya ketika acara penobatan Inspektur Aula Bela Diri Ekstrim Global berlangsung. Dan Luo Feng pun pergi. Scene kembali berpindah, di mana kini kita dibawa ke markas Aula Dewa Perang. Terlihat para petinggi-petinggi PJN terlihat hadir. Terlihat pembawa acara pun telah memulai acaranya. Dan memperkenalkan tamu undangan spesial yaitu pimpinan Hong adalah tetua pertama di Aula Dewa Perang, dan tetua kedua Aula Dewa Perang Lei Shen. Nah kita kini telah diperkenalkan oleh tetua ketiga yaitu Mo Henderson perwakilan Dewa Perang dari Paman Sam, dan tetua keempat yaitu adalah Ye Shite. Terlihat Luo Feng baru pertama kali ia melihat tetua ketiga. Dan Direktur Luo pun menjelaskan kepada Luo Feng bahwa ia adalah terkuat ketiga di dunia dan ia adalah pengendali elemen es dan salju. Dan pembawa acara pun memperkenalkan Luo Feng. Tepuk tangan meriah pun telah ditujukan kepada Luo Feng oleh para tamu undangan yang hadir. Terlihat di keluarga Luo Feng yang menyaksikan kehadiran Luo Feng sangat bahagia, sehingga memotivasi adiknya tidak mau kalah dari Luo Feng nantinya. Terlihat ayahnya pun membuat adik dan ibunya kaget. Dengan semangatnya ayah Luo Feng pun telah mampu berdiri kembali. Terlihat penduduk kota pun menyaksikan secara langsung Luo Feng akan dilantik masuk ke acara inti, yang mana pimpinan Hong akan menyerahkan sebuah medali penghormatan. Terlihat pimpinan Hong kaget melihat Luo Feng telah menembus dan setelah acara ia berencana mengajaknya ke Pulau Kabut.
典礼结束后，就跟我一起去悟道吧。 Si berpindah, di mana terlihat pimpinan Hong berbincang dengan Luo Feng setelah acara selesai. Hong menjelaskan kembali kepada Luo Feng bahwa markasnya adalah sebuah kapal luar angkasa. Pimpinan Hong menjelaskan juga jika pesawat luar angkasa ini ia dapatkan dalam keadaan rusak. Namun bangunannya lebih kokoh dari pertahanan yang ada di bumi. Dan Hong pun mengatakan kepada Luo Feng setelah menerobos ia akan tahu tentang semua hal. Luo Feng pun diperlihatkan sebuah program tata surya. Dan ia pun diperlihatkan dengan planet White Dwarf yang mana planet ini gravitasinya 300 kali lipat dari gravitasi bumi. Hong pun menjelaskan bahwa pesawat alien ini telah merekam sebuah pertempuran di planet White Dwarf oleh 2 orang, yang menyebabkan planet tersebut hancur. Dan film pun bersambung. Oke deh, episode kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman bisa menikmatinya. Dan jangan lupa jika teman-teman suka dengan alur Donghua 1 ini, diharapkan agar bisa pencet tombol merah dan loncengnya ya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.